Ya, pemirsa Anda baru saja menyaksikan prosesi pisah sambut dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8 dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Lalu terkait pelantikan hari ini seperti apa tren media sosial saat ini kita akan bahasnya langsung bersama analis drone emprit Nova Mujahid. Mas Nova, hari yang menggembirakan untuk seluruh rakyat Indonesia dan mata dunia juga tertuju saat ini di acara pelantikan Presiden baru kita. Langsung saja seberapa besar perbincangan di media sosial terkait pelantikan ini dan tonnya apakah positif, apakah negatif? Perbincangan tentang pelantikan presiden sebenarnya tidak terjadi pada hari ini saja, tetapi sudah beberapa hari yang lalu sudah dibicarakan tentang persiapan pergantian presiden ya, Oke. pelantikan presiden. Dan kalau kita berbicara tentang presiden sebenarnya kan ada dua yang bicarakan sebenarnya. Ada Pak Jokowi sebagai presiden incumbent sampai pagi tadi, lalu ada Pak Prabowo presiden terpilih. Sehingga kalau kita bicarakan tentang presiden akan ada dua hal yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Ya. Dalam seminggu terakhir setidaknya ada kabinet Pak Prabowo yang menjadi perbincangan. Itu dimulai hari Senin, hari Selasa ketika ada tokoh-tokoh, ada elit partai yang datang betul, ke Kertanegara ya. yang datang dipanggil ke Kertanegara Ya. dan ketika mengikuti acara di Hambalang Ya. pembekalan di Hambalang, itu tinggi sekali perbincangan tentang itu. Yang kedua tentu saja adalah persiapan pelantikan Pak Prabowo. Sampai kemarin itu perbincangan tentang dua hal itu, pelantikan tentang Pak Prabowo itu 35 ribuan, sedangkan perbincangan tentang kabinet Prabowo itu ada lebih dari 41 ribu. Oke. Memang yang paling tinggi interaksinya kalau kita lihat, meskipun kabinet Prabowo lebih tinggi, tetapi orang lebih banyak yang menginginkan postingan-postingan atau melihat dan merespon postingan-postingan tentang tentang pelantikan pelantikan presiden maksud saya. Kalau kita lihat hari ini sampai pukul 12 tadi itu ada lebih dari 20 ribu unggahan yang hanya berbicara tentang pelantikan Pak Prabowo. Oke. Jadi ada lebih dari 20 ribu unggahan tentang Pak Prabowo dan itu kita Itu lihat tonnya apa? engagement itu ada 800 juta lebih, 831 juta lebih. Dan kalau kita lihat sentimennya pada hari ini saja itu dominan positif. Ada negatifnya hanya mencapai 18%, Oke. positifnya 61%, sisanya netral. Pada hari ini saja. Apa yang bisa kita baca dari ini? Volume of mentions dan interactions. Ya, ini adalah percakapan kemarin ya tentang kabinet Prabowo, tentang persiapan pelantikan Pak Prabowo, juga ada tentang Pak Jokowi kan sudah berkali-kali menyampaikan dia akan segera pulang ke Solo setelah selesai. Nah, itu juga menjadi perbincangan tentang Pak Jokowi. Tapi yang tertinggi adalah perbincangan terkait kabinet Prabowo ya. Tentang kabinet. Banyak orang yang membicarakan tentang, banyak orang yang memproduksi unggahan tentang kabinet Prabowo. Tetapi yang paling banyak direspon adalah tentang pelantikan Prabowo-nya. Oke, kalau terkait kabinet Prabowo, ini kan berarti tentang orang-orang yang dipanggil ya, yang akan kemungkinan nanti akan memasuki jajaran kabinet, entah itu sebagai calon menteri, calon wakil menteri, staf khusus, you name it, semua pasti akan dibahas di situ. Tapi narasi persisnya seperti apa yang dibahas oleh netizen? Ada beberapa narasi besar terkait pelantikan, terkait kabinet Prabowo. Pertama adalah keberlanjutan, isu keberlanjutan. Sekali ini diapresiasi oleh publik sekaligus juga dikritik. Lebih banyak yang mengapresiasi atau mengkritik? Saya kira berimbang lah ya. Oke. Karena kritiknya adalah, kalau ini keberlanjutan, ada beberapa, saya kira sangat tinggi porsinya, hampir 30% ya. Hampir sepertiganya porsinya adalah orang-orang yang sebelumnya bekerja untuk Jokowi. Oke, ini berkelanjutan, netizen bilang, tapi apakah ini juga tidak menunjukkan sedemikian besarnya pengaruh Jokowi terhadap Prabowo? Pemerintahan ke depan akankah disetiri oleh Prabowo atau oleh Jokowi? Ada yang bilang kabinet rasa Jokowi. Kabinet rasa Jokowi jadinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga tentang zakon kabinet ya. Banyak mengapresiasi karena dilihat wajah-wajah baru, banyak wajah-wajah profesional, wajah-wajah yang dinilai kompeten memimpin, menafsirkan Indonesia ke depan versi Prabowo gitu dalam kementerian dan kelembagaan. Itu banyak yang mengapresiasi itu. Sekaligus yang ketiga adalah yang paling juga yang cukup besar tentang
ada tokoh-tokoh yang dianggap kurang kompeten ketika dipanggil. Ini yang masuk kritik ya? Yang masuk kritik juga nih. Ada tokoh yang kurang, rasanya ini kurang kompeten untuk dipanggil. Boleh disebut Mas, siapa saja yang ramai di media sosial yang disebut oleh mereka? Yang paling banyak disebut itu pertama Abu Janda. Abu Janda. Atau Permadi ya, Adi Permadi. Lalu yang kedua yang paling banyak juga disebut yang diselundupkan gitu. Yang diselundupkan. Jadi hari Senin Selasa tidak tampak di Kertanegara tapi tiba-tiba muncul di Hambalang. Ya, itu banyak juga yang. Ini berarti mereka memperhatikan ya. Netizen ini benar-benar menyorot apa yang terjadi di Hambalang, apa yang terjadi di Kertanegara. Betul sekali. Netizen itu apalagi tentang negara, tentang pemerintahan, mereka sangat kritis, mereka sangat mengikuti perkembangan, dan mereka juga banyak berkontribusi ya, setidaknya dalam bentuk ide, dalam bentuk kritik, dalam bentuk lain-lainnya kepada pemerintahan kayak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan terkait kabinet ini. Ya, itu untuk positifnya ya, untuk negatifnya? Tadi tentang kabinet itu negatifnya kritik Jokowi akan sebesar apa nanti. Kabinet yang besar. Kabinet maksudnya Jokowi nanti di kabinet Prabowo ini akan sedalam apa? Lalu yang cawe-cawenya ya. Lalu juga yang jadi kritik adalah kabinetnya kok terlalu besar. Sepertinya ini akan menjadi masalah. Apakah ini bukan pemborosan? Nggak seperti itu. Jadi banyak yang berbicara tentang zakat kabinet, tapi sekaligus juga kayaknya ini terlalu besar untuk mengurusi Indonesia. Kira-kira jadi itu negatifnya 3 hal tadi, terlalu besar. Jokowi, peran serta Jokowi, dan lagi ada orang-orang yang memang dinilai tidak secara etika tidak oke, tidak pantas dan juga kayaknya memang nggak cocok di situ. Tapi kita juga tidak ingin mendahului ya, siapa tahu mereka yang dinilai netizen itu tidak pantas, ternyata nanti menyumbang kontribusi yang besar, kelihatan cara kerjanya. Betul. Kita akan lihat nanti di 100 hari kerja Presiden. Mas Nova, kalau khusus terhadap pelantikan, berarti kan tadi Anda menyampaikan kalau kabinet itu pembicaraannya sudah dari seminggu yang lalu sampai tadi malam atau sampai siang ini, apakah sudah terlihat trennya seperti apa terkait pelantikan Pak Prabowo? Karena kita dapat banyak kejutan ya dari pelantikan presiden terpilih kali ini, beda dengan presiden-presiden sebelumnya kan? Ya. Tentang pelantikan pada hari ini saja, trennya tuh masih landai sebenarnya pada pagi hari. Jadi pelantikan itu kan memang sudah dibicarakan dari seminggu sebelumnya. Lalu kalau kita lihat khusus pada hari ini saja, perbincangan tentang pelantikan itu masih landai sampai pukul 8 pagi. Lebih banyak orang berbicara tentang pesta rakyat, tentang panggung rakyat. Panggungnya memang banyak banget di Jakarta. Dan bertanya-tanya siapa saja nanti yang akan hadir di sana. Gitu. Itu rasanya dari klaster Gen Z ya, yang banyak membicarakan tentang entertain ya. Kebanyakan perbincangan tentang itu ada di Gen Z, betul, usia 18 sampai 20. Ya usia saya lah ya. Ya, seperti itu. Kenapa jam 8? Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama analis drone emprit, Mas Nova Mujahid. Kita membicarakan terkait apa yang terjadi, perkembangan apa yang terjadi di media sosial terkait pemilihan posisi menteri di kabinet sampai hari ini ketika pidato pelantikan dan bahkan bisa sambut presiden ke-7 ke presiden ke-8 saat ini ya. Tadi kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda Mas Nova. Terkait dengan ekonomi. Banyak yang mengatakan bahwa memang ini ambisi yang terlalu ambisius ya untuk mengatakan pertumbuhan ekonomi dipatok 8%. Tapi sebenarnya perkembangan percakapan di media sosial sendiri seperti apa? Harapan netizen seperti apa terkait sektor ekonomi ini dan termasuk juga pemilihan menteri dan para wamen yang sudah ditunjuk. Iya. Tentang ekonomi ini memang banyak sekali yang meragukan ya. Apakah kita akan mampu mencapai 8%? Kalaupun bisa 8% per kapan gitu kira-kira. Ini sekali lagi perbincangan yang ada di media massa ya. Bukan antar ekonom, bukan antar pengamat ekonomi sekalipun. Okay. Ini antara netizen dengan netizen ini. Antara yang mendukung dan meragukan kira-kira begitu. Yang mendukung tentu saja mereka percaya Pak Prabowo akan mampu membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam dalam tahun-tahun terdekat. Tetapi yang kritik tentu juga kayaknya tidak mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Kita lihat nanti. Tetapi jika kita melihat kabinetnya, itu kan tidak jauh berbeda kan nanti kalau di ekonomi itu menterinya kemungkinan besar masih Ibu Sri Mulyani. Dan Bu Sri Mulyani itu selama ini sepertinya jadi media darling ya di media sosial ya. Benar.
sebenarnya gini ya, Ibu Sri Mulyani itu banyak juga yang mengkritik terhadap Oh, dia. oke. Kritiknya itu tidak habis setiap hari, selalu ada. Hmm, Tetapi juga dukungan terhadap Ibu Sri Mulyani itu kalau saya lihat memang genuine dari akun-akun organik dari orang-orang yang betul-betul real. Ini oke. bukan akun-akun bohongan kayak gitu. Bukan bot ya? Bukan bot. Jadi selain itu kalau di media sosial salah satu menteri yang engagement yang paling tinggi itu Ibu Sri Mulyani. Siapa yang paling tinggi itu? Ibu Sri Mulyani itu. Oh, Itu. Dan dia sangat sukses untuk membranding Kemenkeu dan Oke. dirinya gitu ya. Jadi Kemenkeu adalah dirinya adalah Kemenkeu, keuangan Indonesia adalah Sri Mulyani kira-kira Iya, seperti iya. itu. Eh, optimisme pada Ibu Sri Mulyani itu muncul karena melihat track record Ibu Sri Mulyani sebelumnya berhasil katakanlah apapun itu, berhasil menyelamatkan Indonesia dari jebakan COVID-19, keterpurukan COVID-19. Nah itu dinilai satu poin yang sangat bagus. Selain itu juga Ibu Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang digadang-gadang akan didepak dari pemerintahan Jokowi. Maaf ini Hmm, pada jelang Jokowi pada bulan-bulan terakhir pemerintahannya. Iya. Kita pernah dengar itu. Iya, makanya ketika ketika perpisahan di DPR pun juga dengan berurai air mata, Betul. sebagian pihak cukup sedih juga Betul. karena kemungkinan tidak akan kembali menjadi menteri, tapi akhirnya Tapi ternyata mungkin nanti malam dipanggil. ya, nanti malam Betul. kita akan pastikan. Iya, Siapa kita tahu ada akan kejutan lagi. Nah, tapi ternyata Ibu Sri Mulyani diundang kan ke Hambalang, Iya. meskipun di bulan-bulan terakhirnya dia agak mungkin gitu, kalau di media sosial itu isunya udah kemana-mana tuh. Iya. Dia disingkirkan lah, tidak diajak apalah gitu. Tapi kemudian kita lihat dia dipanggil ke Hambalang, dipanggil ke Kertanegara, Kertanegara. lalu ikut juga di Hambalang. Iya. Nah, Apakah ini artinya memang sektor ekonomi atau perbincangan yang mengarah kepada ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara itu memang mendapat porsi yang cukup besar? cukup besar. Jadi yang paling tinggi dari perbincangan tadi terkait Prabowo tentang pelantikan ketika Pak Prabowo pidato, ada 3 hal yang paling banyak dibicarakan oleh publik terkait pidatonya. Pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adalah infrastruktur tadi saya udah bahas pertama. Ya. Lalu yang ketiga adalah kesehatan dan pendidikan. Jadi kesehatan dan pendidikan ya? Iya, kesehatan dan pendidikan. Pada isu pendidikan banyak yang mengeluhkan sebenarnya tentang zonasi pendidikan. Jadi ada zonasi, ada anak yang susah sekali sekolah gitu karena sistem zonasi. Ini berarti seperti para klaster milenial mungkin ya? Para klaster ini milenial yang sudah kebanyakan punya kalau anak. saya lihat adalah ibu-ibu muda. Oke. Kalau semalam itu saya lihat kebanyakan memang bukan bapak-bapak gitu, Oke. tapi ibu-ibu muda dan juga anak-anak yang baru sekolah, baru masuk SMA. Mereka mengeluh, ini jadinya kok saya harusnya bisa masuk ke sini kayak gitu, tapi kayak jadinya begini kayak gitu. Padahal kan Banyak peraturan pendidikan atau nomenklatur pendidikan sendiri kan di Kementerian Pendidikan juga belum tahu ya. Apakah Belum itu tahu sekaligus sebenarnya titipan, harapan dari para netizen untuk Menteri Pendidikan siapapun nanti yang akan ditunjuk? Betul. Itu sekaligus tadi itu ya, mereka mengapresiasi pidato Pak Jokowi, lalu merespon pidato Jokowi dengan berbagai macam harapan. 61% perbincangan positif pada hari ini, maaf Pak Prabowo ya, Oke. merespon 61% perbincangan positif terhadap Pak Prabowo itu adalah tentang harapan-harapan Indonesia ke depan. Dan harapan-harapannya jika kita pilih 3 paling atas itu adalah tadi tentang ekonomi, lalu tentang infrastruktur, lalu tentang kesehatan dan pendidikan. Oke, tentang pendidikan juga sempat Menteri Nadiem Makarim dibully juga oleh Dibully netizen, DPR. tapi itu tidak membuat tone atau sentimen negatif terhadap pemerintahan yang akan datang ya, tidak relevansinya ya. Tidak, saya kira begini, kalau kita lihat perbincangannya, selain kritik terhadap zonasi, yang kedua adalah harapan guru. Karena kemarin itu kan banyak P3K kalau tidak salah yang ada moratorium sekian tahun. Oke. Lalu ada isu tentang gaji guru dan ini diangkat oleh Pak Prabowo ketika kampanye. Nah, itu yang Itulah sebenarnya pentingnya komunikasi politik, komunikasi publik, pesan apa yang ingin disampaikan karena itu semua tidak akan luput dari perhatian netizen. Betul. Ya, pengguna media sosial ini. Terakhir sekaligus closing statement Mas Nova, harapan terbesar apa dari netizen yang utamanya pada 100 hari kerja Presiden terpilih saat ini?
Kalau harapan secara general adalah Indonesia, Pak Prabowo bisa mempersiapkan Indonesia berhasil meraih Indonesia emas di 2045 Oke, mendatang. bukan Indonesia cemas ya, Indonesia Bukan emas. Indonesia cemas. Lalu yang kedua, harapan secara umumnya adalah pada per klaster-klaster itu tadi ya. Ada ekonomi, ada kesehatan, ada pendidikan dan seterusnya. Terutama adalah program-program kampanye Pak Prabowo. Mereka berharap program kampanye bisa diimplementasikan dengan baik dan karena memang banyak sekali program-programnya yang bagus ya. Ya. Meskipun banyak juga kritik terhadap Ya, program-programnya. pasti. Tetapi mereka berharap program-program yang sudah disampaikan pada saat kampanye itu bisa diimplementasikan dengan baik sehingga ini bisa mentransformasi Indonesia emas bahkan bisa lebih cepat lagi. Oke, terakhir Mas Nova, singkat saja. Selama ini juga terkait dengan Wapres terpilih saat ini Pak Gibran, apakah sentimen-sentimen negatif yang melekat kepada dia selama mungkin seminggu 2 minggu belakangan ini masih atau tidak terpengaruh kepada keseluruhan sentimen positif yang terbangun saat ini? Perbincangan tentang Pak Prabowo, 18% perbincangan benar-benar negatif. Dari 18% perbincangan negatif itu, penyumbang utamanya adalah perbincangan tentang Fufu Fafa, perbincangan tentang Pak Gibran, banyak sekali penolakan terhadap Pak Gibran, bahkan demonstrasi masih terjadi sampai hari kemarin ya. Lalu juga yang ketiga adalah tentang Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo akan mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi di pemerintahannya ke depan? Tapi itu hanya 18%, hanya 18% dibanding sentimen positif yang terbentuk begitu luasnya ya. Baik, Mas Nova Mujahid, analis drone emprit, terima kasih sudah bersama kita berbagi insight di Special Report NTV dan kita ketemu lagi nanti setelah 100 hari kerja Presiden terpilih. Pemirsa Special Report pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 masih akan dilanjutkan dengan rekan Awis Meranani. Saya Nasiti Lestari, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.